Kamu takin co-host nih. Siap, Kak. Sudah muncul Kak Mutakin? Jangan ribut tasga asal. Dia Jangan kan kasihan. tadi sudah, tapi Oke. ya oke. Sudah. Baik, kita mulai. Selamat malam kakak-kakak. Malam, Kak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual malam ini. Baik, sebelum kita mulai ruang virtual ini, saya minta kesediaannya Kak Desi untuk memimpin doa kita malam ini. Silakan Kak Desi. Baik, terima kasih. Kedengaran Ji suara saya? Kedengaran. Siap. Kedengaran. Siap mendengar. Baik, untuk kakak-kakak, untuk apa lagi namanya? Memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Saya kembalikan kepada fasilitator. Oke, baik, terima kasih Kak Desi. Baik kakak-kakak, saya berharap kakak-kakak sudah membuka LMS-nya karena malam ini kita akan bicara tentang aset yang ada di sekitar kita di sekolah. Kita akan menganalisis aset-aset yang bisa kita gunakan. Saya izin sharing dulu kakak-kakak. Oke, sudah kelihatan kakak-kakak? Ya, Kak. Siap, sudah, Kak. Ya, Kak. Suara saya kedengaran kakak-kakak? Oke, kedengaran. Oke, baik. Seperti yang ada di slide bahwa di modul 1.2 ini kita akan bicara tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK.
Jaringan mungkin. Kayaknya terlempar ini. Ya, terlempar. Kita tunggu dulu.
Assalamualaikum kakak. Kedengaran suara saya? Waalaikumsalam. Kakak. Pak. Kedengaran, Kak. Kedengaran. Oke, baik. Kita lanjut. Minta maaf, jaringan saya tiba-tiba terlempar. Jadi di pertemuan malam hari ini di modul 1.2 itu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Baik, yang berikutnya kesepakatan kelas kita bersama. Bisa dilihat menyalakan kamera, mematikan mikrofon, ya. Terus hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand ketika ingin bertanya, kemudian gangguan teknik adalah hal wajar. Saya kira itu kesepakatan kelasnya kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita malam hari ini, tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking atau ABT, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Capaian umum modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus itu yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Baik, kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking atau ABT, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Agendanya kita sementara berlangsung, kemudian berpikir berbasis aset atau kekuatan, kemudian kita melakukan diskusi, identifikasi situasi di situasi 3, 4, dan 5 yang ada di LMS-nya kakak-kakak sekalian. Kemudian bagaimana memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikannya kita masing-masing. Yang terakhir agenda yang kita penutup, refleksi dan foto bersama. Jadi detail agendanya itu pembukaan sudah berlangsung, kemudian kesan terhadap aset based thinking, studi kasus, kemudian ada kasus 3, 4, dan 5, kemudian bagaimana strategi memanfaatkan aset yang ada untuk konteks pembelajaran PJOK. Terakhir penutup. Baik, kita mulai dengan apa? Ada ungkapan dari Mahatma Gandhi bahwa kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Baik kakak-kakak, kita mulai dengan agenda kita. Jadi berdasarkan yang kakak-kakak sudah pelajari di LMS-nya ketika belajar asinkron, belajar mandiri,
menurut kakak, apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Silakan raise hand, kemudian sampaikan yang pandangan kakak tentang berpikir aset. Silakan kakak di raise hand, kemudian apa itu ABT dan pandangannya kakak setelah membaca. Oke, silakan Kak Desi. Terima kasih. Jadi di ABT ya? Ya, ABT ABT, Asset Based berupa itu Thinking. pendekatan yang merupakan cara praktis yang bisa mengenali hal-hal positif dalam kehidupan. Hal positif, mengenali hal positif dalam kehidupan. Oke, baik. Terima kasih Kak Desi. Berikutnya yang lain. Kan sudah baca semua ini toh? Pendekatan berbasis aset. Silakan Kak Laude. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya ini menurut saya asset based thinking adalah proses berpikir di mana seseorang akan selalu melihat dirinya tentang apa yang membuat segala sesuatu yang bekerja dengan baik serta apa kekuatan dan potensi yang ada. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali dari Kak Laude. Masih ada yang ingin menyampaikan yang dipahami tentang ABT ini? Kak Mutakin silakan. Silakan Kak. Ya baik, terima kasih atas kesempatan. Kalau menurut yang pemahaman saya yang saya baca, jadi ABT ini atau Asset Based Thinking merupakan pendekatan yang digunakan dalam proses berpikir atau pemecahan masalah yang mengacu pada metode analisis situasi, sasaran, alternatif, dan tindakan. Ya, sudah. Oke, baik. Baik, bagus sekali dari Kak Mutakin dan Kak Laude dengan Kak Desi tadi bahwa jadi benar bahwasanya pendekatan berbasis aset ya, atau aset based thinking ini itu sebuah konsep yang dikembangkan oleh Catherine Kramer, itu seorang ahli psikologi yang menekuni kegiatan berpikir positif. Untuk pengembangan diri, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif yang ada di sekitarnya kita, yang ada dalam kehidupannya kita. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, ya, yang menjadi inspirasi dan yang menjadi kekuatan atau potensi positif yang ada di dalam dirinya kita, atau potensi-potensi yang bisa kita gunakan, kita kembangkan yang sekitar. Dari kakak kasih emot jempolnya dong. Oke, baik, terima kasih. Kak Arianti silakan.
Pas. Oh, pas. Salah pencet berarti. Baik, yang berikutnya kita bicara tentang apa sih keistimewaannya asset based thinking ini? Ada yang bisa, kakak-kakak? Keistimewaan asset based thinking ini. Jadi kalau bicara tentang keistimewaan asset based thinking ini, jadi kita tahu bahwa tadi itu pemikiran yang positif, sehingga kita jangan selalu berpikir bahwa sesuatu yang kurang atau sesuatu yang negatif itu adalah sebuah hambatan atau masalah. Ya, jadi keistimewaannya kita selalu berpikir positif dengan apa yang kita miliki. Dengan apa yang kita miliki, kemudian kita bisa memanfaatkannya. Selama ini mungkin misal kayak kita guru olahraga, kita mau mengajar bola. Kita mau mengajar bola, alatnya kita kurang. Ini masalah klasik ini. Masalah klasik bahwa peralatan olahraganya kita ini selalu kurang. Jadi jangan terhantui dengan alatnya kurang. Akhirnya kita tidak maksimal untuk peserta didiknya kita. Jadi kita berpikir aset apa yang kita miliki yang bisa kita gunakan untuk supaya pelaksanaan pembelajaran itu bisa berjalan. Salah satu contoh yang sering kita lakukan, biasanya kita modifikasi alat. Yaitu ya kakak-kakak. Jadi selain asset based thinking, ada juga pendekatan berbasis kekurangan atau defeat based thinking. Jadi pendekatan ini memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluh banyaknya fasilitas sekolah yang tidak berfungsi. Misal buku ajar tidak lengkap, terus alat-alat olahraganya kita ya selalu kekurangan. Mendorong cara berpikir kita negatif. Jadi fokus kita itu adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin kita raih. Semakin lama secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga ya, yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Jadi salah satu keistimewaannya asset based thinking itu kita selalu berpikir yang positif. Jadi kekurangan itu jangan dianggap itu hal yang kurang. Kita anggap kekurangan itu adalah hal yang positif dan harus kita kembangkan. Baik kakak-kakak, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Kak. Berikutnya, kelihatan di slide-nya? Oke. Di situ ada tabel yang membandingkan berpikir berbasis pada kekurangan yang saya sampaikan di awal tadi dengan berpikir berbasis aset. Malam ini kita bicara berpikir berbasis aset. Jadi yang pertama, kalau berbasis kekurangan, fokusnya kita itu ada pada masalah dan isu-isu. Kalau berbasis aset, fokusnya kita itu pada aset dan kekuatannya. Kemudian, kita berkutat pada masalah utama. Kalau yang aset itu membayangkan masa depan. Jadi kita berpikirnya maju satu langkah ke depan. Berikutnya, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya, apa sih yang kurang? Kita mau mengajar, apa yang kurang?
kita membuat kegiatan, apa yang kurang, selalu kita berpikir yang kurang. Kalau yang berbasis aset, itu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Ya. Jadi selalu berpikir positif. Kemudian fokus mencari bantuan dan sponsor atau institusi lain. Kalau kita, karena kita kurang dana, kita keliling, bikin proposal dan sebagainya. Itu kemarin yang berpikir kekurangan. Kalau berpikir aset, itu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Artinya lihat kekuatan-kekuatan yang ada di dalam sekolahnya kita. Yang berikutnya, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kalau berpikir aset itu mengorganisasikan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang kita miliki sendiri. Yang terakhir, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kalau yang berpikir aset itu dia melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogram. Jadi kita laksanakan rencana yang sudah diprogram dengan mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar kita. Jadi itu berpikir aset. Jadi berpikir kekuatan. Jadi semua kita memandang sebagai kekuatan, sebagai hal positif yang bisa kita kembangkan. Sehingga kita nantinya akan berpikir bahwa kita bisa lakukan dengan alat dan bahan yang ada, kita bisa lakukan. Dan bahkan kita bisa berbuat yang lebih baik. Bisa dipahami kakak-kakak? Oke, terima kasih. Oke, kita mulai mengapa? Baik kakak-kakak, ada 5 situasi yang ada di LMS-nya. Kakak-kakak sudah download semua ya? Sudah baca ya? Oke, baik. Jadi malam ini saya akan bagi, kita berapa orang ini? Kita ada 11 ya. Oke, 11. Oke, 11 orang. Saya akan membagi 3 kelompok. Jadi nanti kakak-kakak saya berikan waktu kurang lebih 25 menit ya. 25 menit. Saya akan membagi kelompok. Nanti kalau saya sudah bagi kelompok, kakak-kakak tinggal join saja. Nanti dengan sendirinya masuk di breakout room-nya. Bisa dipahami kakak-kakak? Jadi 3 kelompok berarti kalau 11, nanti ada yang 4, ada yang 3 anggotanya. Jadi yang kakak-kakak bahas, situasi 3, situasi 4, dan situasi 5. Di situ ada kasus atau ada situasi, kondisi di mana ada guru olahraga ingin membuat kegiatan atau dia ingin melakukan pembelajaran. Nanti kakak-kakak baca, kemudian kakak-kakak analisis aset yang ada di dalamnya. Analisis aset yang ada di dalamnya. Bisa dipahami kakak-kakak? Misal, dia punya lapangan yang luas, ingin membuat pertandingan, dia punya aset lapangan yang luas, kemudian ada bolanya. Jadi kita pilah-pilah asetnya, kemudian sebentar setelah kakak-kakak diskusi di kelompok, ya, kakak-kakak diskusi di kelompok, kemudian akan kembali ke room utama ini, kemudian persentase tiap kelompok bergantian. Nanti kelompok lain boleh mempertanyakan tentang aset-aset yang ada di dalam kelompok yang tampil. Jadi sebentar ada diskusi. Jadi sebentar ada penyajinya, ada moderatornya. Bisa dipahami kakak-kakak?
Oke, baik, saya akan bagi kelompoknya ya. Satu, dua, tiga.
Halo Kak Arianti. Iya, siap. Kita masuk di kelompok 3 itu. Tunggu dulu. Ih, di mana sih? Kak Delsa kenapa kembali ke sini?
Halo kakak-kakak. Kelompok 1 sudah selesai? Saya kelompok berapa saya ini? Kakak Halo, kelompok 3. Kak Muhyiddin kelompok 3 tadi. Kakak Oh, masuk kelompok bukan. 3 tadi. Ini sudah kembali ke room. Waktunya sudah habis kakak. Kita kembali dulu. Kita Oke, cek. siap. Kita cek dulu. Kalau Kak Ode sudah selesai tadi? Kelompok 3 sudah siap. Oke, sudah siap. Kak Ode kelompok 2 udah bisa? Ye, siap ya, ye. Mana teman kelompok yang lain belum join ini? Jadi memang tadi pembagian kelompoknya itu saya set waktu 25 menit. Jadi selama 25 menit kakak-kakak berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian dengan sendirinya habis waktunya kembali join ke room utama ini. Jadi dia otomatis bornya. Mana yang lain? Kenapa belum masuk ini? Mungkin kita bisa mulai dari kelompok 1. Kak Mutakin, kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Kemudian nanti persilakan kelompok lain, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi aset. Ibu Warni mungkin Kak Warni yang mau presentasi. Kak Warni ya, belum masuk ini Kak Warni. Oh ada Kak Warni, silakan Kak Warni. Di kelompok 1 ya? Iya. Kalau ada tulisannya bisa di sharing Kak Warni. Siap, Pak. Silakan Kak Warni. Kelompok 3 saya dulu. Bacakan saja mungkin ya. Iya, ya, dari kelompok 3 ya. Oh ya, Kak Warni dia. Kak Warni. Siapa ini? Kak Desi kelompok berapa?
Terima kasih. Oke, kamu ini di unmute dulu. Kamu. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Di sini kami mengangkat kasus yaitu tentang kepala sekolah dan situasi yang ada di lingkungan sekolahnya. Aset yang muncul itu yaitu aset manusia, dalam hal ini kepala sekolah, peserta didik, beserta guru. Terus pemanfaatannya melakukan kegiatan PJOK, dalam hal ini berjalan kaki dan naik sepeda. Tapi dalam hal ini kegiatannya itu belum berjalan optimal. Yang kedua, lingkungan, dalam hal ini kebun kopi. Seharusnya pemanfaatannya dapat digunakan untuk berjalan kaki dan naik sepeda, tapi yang terjadi itu juga belum optimal. Kenapa kami katakan belum optimal? Di sini situasinya Bapak Kepala Sekolah itu belum memanfaatkan aset yang ada di sekitar sekolah. Dalam hal ini, dia tidak berdiskusi dengan pemilik kebun tentang lingkungan yang dapat digunakan oleh peserta didik. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa dia menggunakan kekurangan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima kasih, Pak. Silakan dipandu, siapa tahu ada kelompok lain yang ingin bertanya dari aset yang Ibu paparkan. Kakak paparkan. Kelompok 2 dan kelompok 3 boleh bertanya. Kalau pendekatannya, pendekatan apa yang dia pakai? Berbasis aset atau berbasis kekurangan? Berbasis kekurangan, Pak. Berbasis kekurangan. Kira-kira strategi apa yang kakak-kakak kembangkan berdasarkan pendekatan aset yang kakak-kakak sampaikan ini? Strategi yang bisa dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi ini jalan sehat di keliling kopi ini. Tadi kan pendekatannya berbasis aset ya? Atau yang berbasis kekurangan? Situasinya ini, Pak, kepala sekolahnya masih berada di situasi dia berbasis kekurangan. Oke, berbasis kekurangan. Kira-kira kelompok 1 sehingga kegiatan ini karena ada pendekatan kekurangan, dia bisa berbasis aset yang dimiliki sekolah. Kira-kira kalau situasi lain, kira-kira yang kakak lakukan? Baik, saya coba membantu kelompok saya. Ya, jadi karena di sini kami mengambil karena memang di situ masih kekurangan, ya. Jadi yang tindakan yang akan kami lakukan, yang pertama itu membangun relasi dan kolaborasi dengan pemilik kebun yang sudah yang sudah ada tadi dalam cerita. Kemudian mendorong inovasi dan kreativitas, ya, seperti tadi. Kalau memang tidak diizinkan, ya mau bagaimana lagi, ya berarti harus mengambil jalan yang sebelumnya.
Ya, saya kira seperti itu tambahan dari saya. Baik. Di kelompok lain siapa tahu ada yang bertanya? Kalau tidak ada kita lanjut di kelompok 3. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil situasi 5 tadi itu setelah dipahami analisis, maka asetnya adalah Ibu Hayati memanfaatkan firm MGMP untuk berdiskusi atau berbagi aksi nyata dengan guru-guru lain. Jadi di sini pendekatan berbasis aset, memanfaatkan firm MGMP untuk berdiskusi dengan guru-guru lain. Aset yang kedua adalah Ibu Hayati menjelaskan tentang perubahan paradigma pembelajaran PJOK dari berbasis prestasi menuju paradigma baru mungkin. Hanya di situasi tadi itu belum dijelaskan yang mana modelnya. Yang kemudian adalah pemanfaatkan ruang webinar untuk berdiskusi, memperdalam kembali tentang aksi nyata atau paradigma baru yang disampaikan oleh Ibu Hayati tadi. Jadi aset pertama adalah from GMP, kemudian adalah fokus ke paradigma yang baru, fokus masa depan, yang ketiga adalah memanfaatkan ruang webinar. Itu mungkin yang sempat saya pahami, yang saya baca dari situasi 5 tadi ini. Jadi pendekatannya berbasis aset dia. Iya. Kelompok lain kalau ada yang mau ditanyakan? Ada kelompok lain? Aman berarti? Oke, saya lihat jempol semua ini berarti aman. Oke, mungkin kita lanjut di kelompok 2. Kelompok 2 tadi KOD ya? Berarti sependapat dengan yang disampaikan Kak Muhyiddin di kelompok 3 ya? Berbasis aset, kemudian aset-asetnya, pendekatannya berbasis aset ya? Iya. Oke. Kak, kelompok 2 silakan. Kak Ode dengan siapa tadi kelompok 2? Kak Hasra ya? Kak Ode masih mendengar suara saya, Kak Ode? Atau teman lain di kelompok 2? Kak Hasra? Ya, silakan Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini yang saya Situasi 4 ya? Iya Pak, iya Kak. Tentang masalah aset yang Ya. Pendekatan yang digunakan apa itu di situ?
Iya, Kak. Baik, Kak, dalam konteks pemanfaatan aset untuk pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kepada peserta didik, pendekatan yang digunakan bisa melibatkan berbagai metode untuk memaksimalkan manfaat dan hasil dari proses pembelajaran. Pendekatan yang diterapkan itu seperti pendekatan aset ABT yang berfokus pada mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan sumber daya dan potensi yang ada daripada hanya mengatasi masalah atau kekurangan. Dalam konteks PJOK ini berarti memanfaatkan semua aset yang tersedia untuk meningkatkan pengalaman dan hasil pembelajaran siswa. Terus yang kedua, pendekatan yang berbasis siswa. Yang pendekatan berbasis siswa itu menekankan pentingnya kebutuhan minat dan keterampilan siswa dalam perancangan atau pelaksanaan pembelajaran. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan. Pertama, aset-aset yang dimanfaatkan seperti aset manusia itu guru dan staf. Memanfaatkan keahlian khusus guru tentang pengalaman mereka dalam bidang tertentu atau dalam metode pengajaran yang inovatif. Oh, dia terlempar ini. Bagaimana kakak-kakak? Kita lanjut ya. Oke, baik. Jadi setelah kita melakukan diskusi, kakak-kakak sudah mulai paham pendekatan yang ada dalam beberapa kasus tadi, 3 kasus tadi, kakak-kakak sudah mulai paham pendekatan yang dia gunakan, kemudian asetnya apa saja. Jadi kita mulai dari situasi 3 ya kakak-kakak. Baik, di situasi 3, pendekatannya itu deficit based thinking atau pendekatan berbasis kekurangan. Seperti yang dijelaskan oleh kelompoknya Kak Mutakin tadi, kelompok 1. Jadi itu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambatnya? Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Kenapa kita perlu? Jadi pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK
itu guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan itu aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berusaha terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset-aset yang dia miliki. Dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik KKK. Jadi pentingnya pola pikir berbasis aset dalam penjas itu untuk mewujudkan visi, mencapai tujuan-tujuan ya, visi dan misi sekolah. Bagaimana masalah itu, mengatasi masalah, kemudian menyelesaikannya. Kekuatan-kekuatan potensi yang bisa digunakan. Upayanya itu mencari dan mengatasi masalahnya. Isinya ya. Kemudian perspektifnya pasti ada sesuatu yang salah. Kekuatannya apa? Identifikasi, kita apresiasi, kita selidiki kekuatan atau potensi yang kita miliki. Perspektifnya apa? Pasti ada kekuatan atau potensi yang ada. Ya. Jadi itu pemikirannya kita harus bergeser ke situ. Fokusnya mencari kelemahan dalam sistem ya yang ada, kesulitannya. Kemudian kalau berpikir aset, itu fokusnya apresiasi kekuatan atau potensi yang dimiliki, yang ada dalam sistem. Kalau kita di sekolah, apa yang ada yang di sekolah? Semangat gotong royongnya, berkreasi, berkolaborasi dengan yang lain. Kemudian tantangan itu jangan dijadikan masalah. Tantangan itu kita jadikan sebagai batu loncatan. Pengalaman emosinya gimana? Kalau yang kita berpikir defisit itu tidak menyenangkan. Pikirannya kita negatif terus. Kalau pengalaman yang berbasis aset, kita selalu berpikir yang positif dan bahagia. Paham ya kakak? Oke, berikutnya di kasus 5. Di kasus 5, Ibu Hayati. Pendekatannya apa? Jadi pendekatannya itu sudah cocok tadi yang disampaikan Kak bahwa dia pendekatannya berbasis aset ya. Dia memanfaatkan komunitas MGMP PJOK tingkat kabupaten. Kemudian pergeserannya itu cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran yang lebih bervariatif dan inovatif. Ini tadi yang dikatakan pembelajaran yang model baru. Kemudian peran peserta itu aktif di dalam kegiatan MGMP. Pemanfaatannya PMM untuk kegiatan webinar-webinar. Jadi di kasus ini Ibu Hayati ini dia memanfaatkan aset manusia yang ada. Bagaimana dengan kasus 4? Yang studi kasus 4. Aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang bisa dimanfaatkan itu pertama dia terletak di daerah perkotaan, berarti strategis tempatnya. Kemudian sarana prasarana olahraga sangat memadai. Walaupun mungkin ada yang dicerita tadi masih saling lempar tanggung jawab. Yang berikutnya pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sapras, guru, komite untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi dia berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Keberanian peserta untuk menyampaikan pendapat. Kemudian keberanian komite untuk menyampaikan kritiknya. Dan itu merupakan kebijakan sekolah ya. Baik kakak,
ada 7 aset yang dapat diberdayakan yang ada di sekitar kita. Kita bicara tentang sekolahnya kita. Aset pertama itu aset manusia. Yang kedua aset sosial. Yang ketiga aset agama dan budaya. Yang keempat aset fisik. Yang kelima aset lingkungan alam. Yang keenam aset finansial. Dan yang ketujuh aset politik. Ketujuh aset ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran. Dari ketujuh aset ini kita bisa berpikir, oh di sekolah saya memiliki aset ini yang bisa saya gunakan. Dan praktik aset-aset ini itu bisa kita manfaatkan. Tinggal bagaimana kita berpikir, selalu berpikir positif supaya aset-aset ini bisa kita manfaatkan. Jadi aset manusia ini bicara tentang sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Jadi kalau bicara aset manusia berarti kalau di sekolah ya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru, kemudian siswa itu sendiri, kemudian staf, ya. Itu aset yang kita miliki. Kemudian orang tua siswa itu termasuk aset juga, bahwa itu masuk di aset sumber daya manusia. Jadi kalau pemetaan model atau aset individunya itu biasanya kegiatannya diinventaris itu pengetahuannya, kecerdasannya, keterampilannya, ya, yang dimiliki oleh setiap warga di satu sekolah. Jadi ukurannya begitu. Pendekatan lainnya bisa kita lihat kecakapan seseorang. Artinya dia cakap. Kan kadang orang memiliki keunikan. Kadang dia pintar berkomunikasi tapi tidak pintar IT. Kadang yang pintar IT tidak bisa berkomunikasi. Jadi bisa dikolaborasikan. Ya seperti itu. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial ini dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga, ya, di dalamnya mengatur pola perilaku warga. Nah, biasanya juga termasuk unsur kepercayaan di sini. Biasanya ini dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia itu berkelompok, berorganisasi, dan komunitas hidup berdampingan. Contoh adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Sehingga bisa membentuk asosiasi-asosiasi. Kalau di sekolah sekarang ada komunitas belajar umpamanya IPA, komunitas belajar kelas rendah, komunitas belajar kelas tinggi, komunitas belajar guru olahraga, komunitas belajar matematika. Jadi itu sosial, modal sosial yang bisa kita miliki, ya. Yang berikutnya modal politik. Jadi modal politik ini bukan dimaknai sebagai aktivitas demokrasi, ya, atau politik praktis, bukan, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Misal kalau ada orang tua siswa yang menjadi anggota dewan, itu masuk juga di aset politik. Artinya ketika kita membutuhkan, mungkin sekolah ingin membuat sesuatu, bisa kita minta bantuan ke anggota dewan itu untuk memperlancar urusannya kita. Jadi itu salah satunya. Itu modal politik seperti itu. Kemudian modal agama dan budaya. Jadi praktis agama itu sistem perilaku yang mendasar, kemudian berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama itu menuntut terbentuknya moral sosial, ya, yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Jadi ini lebih ke kalau di siswa itu karakter. Jadi
Itu ya. Kebudayaan itu merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide atau gagasan, norma, perilaku, serta benda. Modal budaya ini dijelaskan itu ada 3 hal. Keadaan yang melekat dan mewujud, nilai dan tradisi yang dianut, dan perkembangan dalam masyarakatnya. Ya. Jadi itu juga merupakan modal agama dan modal budaya. Kemudian kalau kita bicara modal fisik. Kalau modal fisik itu ya bangunan yang ada di sekolah, alat-alat lab, meja, kursi, lapangan, alat-alat olahraga, itu masuk modal fisik semua. Kalau kita bicara modal fisik. Yang berikutnya modal lingkungan alam. Lingkungan alam itu bicara tentang lingkungan yang ada di sekolah, termasuk yang ada di sekitar sekolah, ya. Seberapa luas lapangan, dia nyaman atau tidak, ada pohonnya atau tidak, bersih. Yang modal lingkungan itu dari bumi, udara, laut, tanah, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Ya. Kemudian modal finansial. Bicara modal finansial, ini kita bicara keuangan. Kalau di sekolah biasanya dana BOS, ya, dana BOS itu yang menjadi rujukan untuk finansial. Bisa dipahami kakak-kakak, 7 aset yang ada di sekitar kita. Dan itu bisa kita manfaatkan. Tinggal bagaimana kita harus selalu berpikir positif. Jangan berpikir kekurangan terus. Berpikir bahwa, oh ini saya punya, ini saya bisa. Punya aset lingkungan. Oh bisa untuk tanam. Kalau pengalaman kami di sekolah-sekolah pedesaan, punya lingkungan itu kita buat, biasanya kita buat toga, tanaman obat, ya, itu. Kemudian untuk sayur-sayuran. Jadi apalagi di P5, nah itu yang kita manfaatkan. Pupuk banyak yang punya ternak, kita ambil pupuknya. Jadi seperti itu kakak-kakak. Ya, itu contoh, salah satu contoh. Kalau di kota banyak juga yang dapat dilakukan. Baik kakak-kakak, berikutnya kita merefleksi diri kita di mana kita dalam selama kita bukan perubahan yang ada. Jadi tidak menunggu bahwa buat. Jadi kita ini di sini sekitar aduh. Halo, kedengaran suara saya kakak? Halo? Kedengaran. Siap, masih didengar. Oke. Baik, kita menggali sedikit apa yang ada di sekolahnya kita. Jadi mungkin saya minta mungkin dari Kak Arianti. Kak Arianti bisa ceritakan aset apa yang ada di sekolahnya kakak?
Halo Kak Arianti. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya bercerita tentang di sekolah saya di Kendari, di dalam sekolah saya di Kendari di Tunggala. Sekolah saya sangat banyak aset terhadap aset siswa yang punya bakat tetapi tidak begitu bisa dikembangkan karena kan fasilitas terutama itu lapangan, alat olahraga ini yang bikin saya terkendala, tetapi saya tidak menyerah. Saya biasa ketika saya ada PJOK untuk praktek, saya bawa di tempat lain, misalnya di tempat bulu tangkis di tetangga sekolah saya untuk bisa anak-anak bermain sesuai bakat mereka masing-masing. Dan saya kolaborasi dengan kepala sekolah, saya tekan dia, saya harus kembangkan olahraga anak-anak yang mereka bakatkan untuk menuju ke 2 ASN, karena itu sangat dibutuhkan dari sekolah-sekolah dasar. Terima kasih untuk sementara. Oke, baik, terima kasih. Berarti Ibu, berarti Kakak ternyata sudah pernah melakukan pendekatan berbasis aset. Jadi salah satu yang Kakak sampaikan tadi, ketika Anda punya lapangan, Kakak meminjam lapangan di dekat sekolah. Itu aset juga namanya, Kakak. Jadi itu yang diinginkan. Jadi pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang diinginkan, sehingga kita guru olahraga itu tidak dipandang oleh sebelah mata. Oh, guru olahraga hanya kasih bola saja, tiap hari main bola. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi baik sekali Kakak, seperti tadi Kakak Arianti ya. Masih ada yang ingin menyampaikan mungkin? Siap. Terima kasih. Ada lagi kakak-kakak? Satu lagi mungkin. Oke, kalau tidak ada, bisa ditulis di kolom chat kakak-kakak bagaimana kakak-kakak memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Kemudian strategi apa yang dilakukan di kolom chat, mungkin ditulis saja di kolom chat. Kakak. Bisa ditulis kakak. Kamu takin mungkin bisa langsung. Oke, Kak Warni. Oke. Cara memanfaatkan aset yang ada di sekolah, aset lingkungan dalam hal ini lapangan di sekitar sekolah yang dimanfaatkan untuk kegiatan motorik kasar anak, dalam hal ini lari. Oke, kamu takin silakan Kak bermain bola. Oke. Silakan Kak. Bagaimana Kakak memanfaatkan aset yang ada di sekolahnya Kakak?
Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, jadi mungkin saya langsung utarakan saja. Jadi untuk memanfaatkan aset yang ada di sekolah saya itu sangat untuk menerapkan strategi yang terencana dalam pembelajaran dan efisien terhadap proses belajar mengajar itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya lapangan. Jadi di sekolah saya itu lapangan itu cuma satu, tetapi saya melakukan strategi. Jadi saya membuat lapangan itu menjadi lapangan 3 in 1. Maksudnya 3 in 1. Jadi di lapangan itu ada lapangan basket, lapangan volley, dan lapangan futsal. Ya, jadi seperti itu. Jadi setelah itu kan kita juga bisa melakukan strategi-strategi seperti melakukan inventaris barang seperti bola, ya, berapa jumlahnya. Jadi itu semua kita harus manfaatkan karena namanya barang, kalau saran dari olahraga ini kayak bola apa semua itu kan barang habis. Maksudnya kalau rusak itu ya tidak terpakai lagi. Jadi itu kita harus lakukan inventarisir barang. Nah, untuk bisa juga kita laporkan ke kepala sekolah. Siapa tahu ada bolanya kurang, jadi itu yang saya lakukan. Kalau kurang bola saya tinggal 3, umpama bola voli saya tinggal 3, saya lapor lagi. Sekian, jadi itulah yang strategi yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, kita gunakan alat ini dengan optimal. Ya, maksudnya nggak usah dulu kita keluarkan yang baru kalau menurut saya. Jadi kayak semacam bola voli. Bola voli itu saya kan ada sekitar 20-an, tetapi yang saya keluarkan itu 5. Jadi 5 saja terus. Ketika sudah rusak ya baru keluar lagi, seperti itu. Iya. Baik, mungkin seperti itu, Kak. Iya. Baik, terima kasih Kakak. Baik, yang terakhir di kegiatan yang kita itu lakukan. Kegiatan lakukan ini ada di LMS. Saya hanya menjelaskan saja seperti apa tugasnya supaya kakak-kakak tidak bingung nanti. Jadi di LMS itu ada tugasnya. Nanti ini kolom tabel lakukan ini sudah ada. Tinggal kakak-kakak klik di LMS, nanti dia akan muncul. Kemudian kakak tinggal tulis. Misal nomor 1 ini aset manusia. Nah, pemanfaatnya apa? Kemudian keterangannya itu sebagai apa? Ya. Pemanfaatan untuk PJOK itu seperti apa dia? Kemudian keterangannya yang seperti apa? Bisa dipahami kakak-kakak ya? Mungkin sedikit, Kak. Ya, silakan. Ya, jadi tadi kalau tidak salah kita sudah jelaskan aset itu ada sekitar 7 ya. Ya, ada 7. Ya, maksudnya di sini tidak mesti 7 ya, yang jelas 5 di sini, dipilih salah satunya saja, Pak, yang dari 7 itu. Seperti itu ya, Kak? Aset yang ada di sekolah. Kalau ada di sekolah yang ada itu, di sekolah. Iya, yang ada di sekolah. Tapi, jadi bisa masuk 7-7-nya bisa juga menambah, sampai, ya. Ya. Bisa menambah. Siap. Bisa juga. Siap, Kak. Kita menginventarisir aset yang ada di sekolah. Kira-kira kita mulai berpikir apa yang bisa kita gunakan untuk pelajaran yang kita penjas yang di sekolah. Oke, Kak Warni silakan. Sedikit Kak. Kami ini di SD tidak seperti yang saya dengar ini SMA atau SMP. Fasilitasnya sangat-sangat luar biasa. Kami di SD sangat minim. Mendapatkan saja bola, alat-alat itu semua kami pungut uang kas anak-anak. Jadi bagaimana kami mengisi itu? Apa sesuai asetnya kami di sekolah atau bagaimana? Iya, disesuaikan aset yang ada di sekolah. Disesuaikan saja. Kalau tidak ada ya jangan paksakan. Artinya kita kan sudah membahas tentang berpikir aset yang kita miliki, kemudian yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran PJOK. Jadi tidak mesti tujuh-tujuhnya. Ya. Oke. Kak Warni silakan. Ya, Kakak. Mohon izin Pak, pertanyaannya sudah terwakilkan di Ibu Aryati. Oke, terima kasih. Iya. Sudah dipahami kakak-kakak ya? Ada di LMS ini.
Jadi ini sesi akhirnya kita, kakak-kakak sudah mulai paham pendekatan berbasis aset, ya. Jadi kita akan mulai seperti itu. Jadi saya kira pertemuannya kita malam ini sampai di sini. Mungkin tatap maya berikutnya itu di hari Kamis kalau saya tidak salah. Nanti kita lihat kembali jadwalnya kita, kakak-kakak. Baik, terima kasih sebelumnya. Kita sudah molor lagi ini. Terima kasih atas atensi waktunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum itu mungkin tadi Kak Desi ya yang pimpin doa. Wabarakatuh. Silakan Kak Desi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan berakhirnya kegiatan malam ini, mudah-mudahan semua apa yang kita dengar bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri, marilah kita bersama-sama membacakan doa. Doa selesai. Oke, baik kakak, minta tolong buka kameranya, kita ambil gambar dulu Kak Mutakin. Ya, siap. Saya suka ini malam fasilitatornya kita. Saya sangat bersyukur dapat fasilitator seperti beliau. Kak Hasra, open video. Kita ambil gambar kakak. Kameranya. Siap. Kak Hasra, mana Kak Hasra ini? Iya Kak. Oh, ada juga. Saya tidak lihat. Ada jika cobaan ini kameranya lagi. Oke, lanjut saja. Lagi error tetap. Oke, siap. Oh ya, oke. Salam. Nah, bukan saya kameranya. Oke, tadi ya. Oke. Iya Kak. Salam olahraga. Jaya. Iya, jaya selalu. Oke. Jaya. Tunggu dulu, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, salam olahraga ya. Atau kita ganti lagi salam olahraga ya. Olahraga saja ya. Oke. Ya. Satu. Kan kita berolahraga ini. Oke, siap. 1, 2, 3. Salam olahraga. Jaya. Oke. Siap. Sudah Kak. Terima kasih. Oke, saya stop recording dulu.